Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan materi selanjutnya yaitu muatan matematika KD 3.1 yaitu pengurangan berbagai bilangan pecahan. Video ini sebagai pengantar anak-anak nanti untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian. Anak-anak, Miss Murni langsung kasih satu contoh di sini yaitu 2,79 dikurangi 11/20. Di sini ada pengurangan bilangan desimal dengan bilangan pecahan biasa. Nah, hasilnya anak-anak bisa mengerjakan dalam bentuk bilangan pecahan ataupun dengan cara bilangan desimal. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, Miss Mundi kasih contoh cara penyelesaian di sini 1 dan cara 2. Yang pertama kita selesaikan dengan cara bilangan pecahan. Jadi bilangan desimal ini 2,79 dirubah ke dalam bentuk bilangan pecahan menjadi 279/100 dikurangi 11/20. KPK dari 100 dan 20 adalah 100. Jadi 20 ini untuk bisa menjadi 100 dikalikan dengan 5, di atas juga dikalikan 5. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 279/100 dikurangi dengan 55/100. Hasilnya adalah 224/100. Ini kalau dirubah ke bentuk bilangan desimal menjadi 2,24. Setelah itu 224/100 disederhanakan lagi menjadi pecahan yang lebih sederhana, dibagi dengan 4/4. EPB-nya menjadi 56/25, disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran yaitu 26/25. Ya, di sini jadi pecahan yang sangat sederhana. Kalau cara yang kedua berarti kita selesaikan dengan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk bilangan desimal. Nah, 11/20 diubah ke bentuk bilangan desimal. Caranya yaitu dengan mengalihkan 20 ini penyebutnya dengan angka 5/5 sehingga menjadi 55/100. Setelah itu dirubah ke bilangan desimal 0,55. Setelah mendapatkan bilangan desimal, langsung anak-anak kurangkan di sini 2,79 dikurangi dengan 0,55, hasilnya adalah 2,24. Silakan anak-anak di sini selesaikan yang mana kira-kira anak-anak lebih mudah caranya ya. Contoh kedua yaitu bilangan 72% dikurangi dengan 14/25. Nah, di sini juga ada bentuk pecahan persen, ada bentuk pecahan biasa. Miss Muni juga kasih caranya yaitu cara 1 dan cara 2. Yang pertama adalah cara dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 72% ini diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 72/100 dikurangi dengan 14/25. KPK dari 100 dan 25 ini adalah 100. Jadi 25 ini biar menjadi 100 dikalikan dengan 4/4, yang di atas juga dikalikan 4, sehingga diperoleh hasil 72/100 dikurangi 56/100. 56 ini berasal dari 14 kali 4. Setelah dikurangkan menjadi 16/100, disederhanakan lagi, ya dibagi dengan 4/4, ini EPB-nya menjadi bilangan 4/25. Di sini sudah bilangan pecahan yang sederhana ya, atau dalam bentuk persen ya. Apabila diminta dalam bentuk bilangan persen, maka 14/25 ini dirubah ke dalam bentuk pecahan persen. Caranya lihat di bawah di sini, 14/25 dikali 4/4, hasilnya adalah 56/100 menjadi 56%. Setelah itu dikurangkan langsung 72% dikurangi 56% menghasilkan 16%. Nah, contoh yang kedua di sini, contoh yang berikutnya adalah 2,65 dikurangi 24%. Nah, di sini Miss Muni kasih contoh cara penyelesaiannya langsung ke bentuk bilangan desimal aja. Jadi 24% ini dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal yaitu 24/100 menjadi 0,24. Setelah ketemu bilangan desimal, langsung anak-anak kurangkan di sini 2,65 dikurangi dengan 0,24, hasilnya adalah 2,41.
Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu pembahasan soal-soal. Nah, tolong perhatikan. Di sini Miss Murni punya contoh soal yang pertama, yaitu ada bilangan pecahan 3, ya. 2/5 ditambah 7/20 dikurangi 5/8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan di sini penyebutnya ada 5, ada 20 dan 8. Cari dengan menggunakan KPK, boleh menggunakan pohon faktor ataupun dengan cara tabel. Silakan menurut anak-anak yang mudah. Nah, diperoleh hasil KPK-nya adalah 40. Perhatikan di sini. Jadi 2/5 ini menjadi 40 dikalikan dengan 8. Di atas juga kali 8, 2 kali 8. 20 menjadi 40 dikalikan 2, di atas juga dikalikan 2, 7 kali 2. 8 jadi 40 kali 5, di atas juga kalikan 5. Akhirnya diperoleh pecahan baru, yaitu 16/40 ditambah 14/40 dikurangi 25/40. Setelah penyebutnya ini sama, silakan anak-anak tambahkan bilangan yang di atas, setelah itu dikurangkan ininya. Diperoleh hasil 30/40 dikurangi 25/40, hasilnya adalah 5/40. Disederhanakan kembali, ya, dibagi dengan EPB-nya ini dengan 5/5, diperoleh hasil 1/8. Oke, Miss Murni kasih contoh yang kedua dalam bentuk soal bercerita. Oke, Pak Ketut memiliki 2 buah kabel. 2 kabel yang masing-masing panjangnya adalah 3/1/4 dan 1/3/5. Jumlah panjang kabel milik Pak Ketut adalah titik-titik meter. Penyelesaiannya, di sini ada 2 buah kabel, artinya dijumlahkan, berarti jumlah kabel ini dijumlahkan, ini penyelesaiannya ya. 3/1/4 ditambah 1/3/5. Nah, anak-anak biar lebih mudah cara menyelesaikannya, bilangan aslinya ini dijumlahkan aja dulu. 3 ditambah 1 sama dengan 4 disimpan. Jadi anak-anak hanya menjumlahkan pecahan-pecahannya saja. Jadi lebih mudah, lebih kecil bilangannya. 1/4 ditambah 3/5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi 1/4 dikali 5/5. 3/4 dikali 4/4. Jadi diperoleh pecahan baru, yaitu 5/20 ditambah 12/20. 5 ditambah 12, 17. Nah, yang 4 tadi ini di depan sekarang dimasukkan. Sehingga hasilnya adalah 4 17/20. Jadi panjang kabel Pak Ketut adalah 4 17/20 meter. Oke, sekarang Miss Murni kasih contoh soal yang ketiga. Masih soal bercerita. Pak Wayan di sini memiliki tali warna merah sepanjang 4,5 meter. Pak Wayan juga memiliki tali warna biru sepanjang 3/1/4 meter. Kedua tali tersebut digunakan Pak Wayan untuk membuat jemuran di belakang rumahnya sepanjang 6,5 meter. Berapa sisa tali Pak Wayan? Oke, perhatikan baik-baik soalnya, dicermati dulu. Di sini Pak Wayan memiliki 2 buah tali warna merah dan warna biru, masing-masing panjangnya adalah 4,5 meter dan 3,1/4. Digunakan artinya dikurangi, ya. Kedua tali ini ditambahkan dulu kemudian dikurangi sehingga bentuk penyelesaian seperti ini. Oke, kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal aja. 4,5 ditambah 3/1/4 menjadi 3,25. 6,5 menjadi 6,5. Setelah ditambahkan dulu ini dikurangi, sisanya 1,25 meter. Jadi sisa tali Pak Wayan adalah 1,25 meter. Nah, bagaimana caranya 3/1/4 ini menjadi bilangan desimal? Lihat di bawahnya. Nih, Miss Murni buatin caranya. 3/1/4 diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 13/4. Ya, kalikan dengan 25/25, diperoleh hasil 325/100 sama dengan 3,25. Ini ya. Kemudian yang 6,5 menjadi 13/2 kali 5/5, diperoleh hasil 65/10. Bilangan desimalnya adalah 6,5. Ini yang ini, 6,5. Oke, setelah sama di sini baru dijumlahkan dan dikurangkan. Oke, anak-anak, sekian contoh soal-soal yang Miss Murni sampaikan. Nanti ini sebagai pengantar anak-anak untuk
mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan harian. Oke, sekian dulu materi dari Mas Murni. Terima kasih. Selamat belajar.